Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sutarni SPMEP selaku dosen pembahas, dan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Teguh Budi Trisnanto MSI dan Ibu Analiana Sari STP MTA selaku dosen pembimbing pada seminar proposal penelitian ini dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produksi Emping Melinjo Skala Rumah Tangga di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, bersama saya Detri dengan NPM 1775404. Baiklah, yaitu outlet pada penelitian ini yang pertama yaitu pendahuluan, mulai dari latar belakang, terus rumusan masalah, terus identifikasi masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan kerangka teoritis. Dan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada penelitian ini mulai dari emping melinjo, industri, produksi, proses produksi, perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi produksi, terus undang-undang tentang pangan, dan CPPOB. Dan yang ketiga yaitu metodologi. Nah, metodologi pada penelitian ini mulai dari waktu dan tempat, alat dan bahan, perancangan dan analisis data, terus prosedur kerja, pengamatan, dan jadwal kegiatan penelitian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi pada penelitian ini, secara makro, sektor industri rumah tangga itu merupakan bagian pilar utama pendukung kekuatan perekonomian di Indonesia. Nah, industri rumah tangga secara tidak langsung itu dapat mengurangi tingkat pengangguran, serta memicu laju pendapatan di suatu negara. Tepatnya di Provinsi Lampung itu banyak sekali kita bisa temuin industri rumah tangga yang tersebar di beberapa kabupaten. Nah, Provinsi Lampung itu berpotensi cukup besar dalam produksi melinjo. Melinjo itu merupakan jenis tanaman hortikultura yang berpotensi untuk diproduksi menjadi olahan pangan yang meningkatkan nilai tambah. Nah, tepatnya di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, itu merupakan sentra produksi melinjo menjadi emping melinjo. Namun di sini sentra emping ini tidak berpengaruh secara besar karena sudah berdiri sejak lama. Namun perkembangannya itu tidak terlalu pesat gitu. Nah, untuk itu apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi perkembangan sentra produksi emping ini? Tidak hanya itu, penerapan CPPOB nih yang harus kita perhatikan pada sentra emping ini. Nah, untuk itu saya sendiri selaku peneliti menganalisis faktor produksi apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan dari sektor produksi emping melinjo ini. Selanjutnya yaitu di sini merupakan tabel produksi melinjo di Provinsi Lampung tahun 2019. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwasannya Pesawaran itu merupakan produksi terbesar kedua di Provinsi Lampung dengan total 24,283 kuintal di tahun 2019. Ini sumber dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Nah, tidak hanya itu, di sini saya telah menampilkan daftar produksi terbesar industri rumah tangga di Desa Bernung tahun 2020. Adapun 3 UKM terbesar yaitu IKM Kasih Bunda, Bu Tarjo, dan BUMDes. Itu merupakan industri terbesar di Desa Bernung, sentra emping melinjo gitu. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh bahan baku, terus faktor modal, terus peralatan, dan pengaruh tenaga kerja terhadap industri emping melinjo skala rumah tangga di Desa Bernung. Tidak hanya itu, tujuannya yaitu untuk menganalisis penerapan CPPOB usaha emping melinjo di Desa Bernung. Nah, selanjutnya yang diharapkan yaitu manfaat pada penelitian ini, manfaat teoritisnya yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan mulai untuk para pelaku usaha
mengenai faktor yang pengaruh mulai dari modal, tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan penerapan CPPOB dalam industri emping melinjo di Desa Bernung. Dan itu kegunaan praktisnya itu diharapkan terutama bermanfaat buat saya sendiri ya, selaku penulis maupun instansi dan pemerintah setempat dan para pelaku usaha industri emping melinjo di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan. Itu manfaat penelitiannya. Nah, di sini adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu industri melinjo skala rumah tangga di Desa Bernung, tepatnya IKM Kasibunda. Jadi sini saya mengambil IKM Kasibunda, terus proses produksinya, nah penerapan CPPOB-nya, terus faktor apa saja yang mempengaruhi mulai dari bahan baku, modal, tenaga kerja dan peralatan, serta alat analisis yang saya gunakan yaitu analisis fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, ini merupakan bagian kerangka pemikirnya ataupun kerangka teoritisnya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada penelitian ini mulai dari emping melinjo, terus industri, proses produksi, terus perencanaan dan pengawasan produksi itu apa, fungsi produksi itu, terus undang-undang tentang pangan dan CPPOB. CPPOB itu apa sih? Merupakan cara produksi pangan olahan yang baik gitu. Jadi cara produksi penerapan pangan olahan pangan yang baik itu CPPOB. Nah, ini merupakan bagian penelitian terdahulu, referensinya yaitu penelitian terdahulu yang saya ambil. Adapun dari Irfan Nofirza pada tahun 2015 ini menganalisis faktor yang mempengaruhi ke produksi keripik ubi pada keripik Kak Cut Nasabe. Nah, di sini adapun metode penelitian yang digunakan yaitu analisis fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada usaha keripik Kak Cut ini yang mempengaruhi yaitu dari tenaga kerja dan bahan baku itu menunjukkan adanya pengaruh positif atau antara variabel bebas dan variabel terikat terhadap usaha keripik Kak Cut. Nah, adapun yang kedua Epi Herawati yaitu pada tahun 2008. Nah, metode penelitian ini menggunakan analisis fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, di sini judul yang dianalisis yang diambil pada analisis ini yaitu faktor produksi mulai dari modal, bahan baku, tenaga kerja dan mesin terhadap produksi gliserin pada PT Flora Sawita. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwasannya mulai dari bahan baku, tenaga kerja, modal, peralatan berpengaruh secara signifikan terhadap produksi gliserin. Ini merupakan bagian penelitian terdahulunya. Nah, untuk metode pelaksanaan yang akan saya laksanakan yaitu tepatnya di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Adapun pemilihan lokasi ini saya lakukan secara sengaja atau secara purpose sampling. Nah, rencana dari penelitian ini mulai dari bulan September sampai dengan bulan Juni. Harapannya terlaksana dengan baik dan maksimal ya. Alat dan bahan yang saya gunakan pada penelitian ini mulai dari buku, terus komputer, laptop atau handphone, terus alat analisis yang digunakan seperti SPSS dan alat penunjang lainnya. Dan bahan yang saya gunakan yaitu mulai dari hasil dari wawancara responden, terus maupun bahan pendukung lainnya pada penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu secara primer dan sekunder. Untuk primernya melakukan wawancara ataupun observasi secara langsung menggunakan kuesioner dan dokumentasi lainnya, itu merupakan pengumpulan data secara primer. Adapun secara sekundernya yaitu mulai dari didapat dari Badan Pusat Statistik, dari Dinas Tanaman Pangan dan literatur lainnya yang mendukung untuk penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu jenis data yang saya gunakan, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatifnya itu menjelaskan secara detail tentang produksi emping melinjo di Desa Bernung. Sedangkan kuantitatifnya yaitu
faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap produksi emping melinjo di Desa Bernung? Itu jenis analisis data yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu metode sampling. Untuk penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja atau purpose sampling. Ini berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian menurut Riastuti 2008. Jadi sesuai dengan pemaparan yang di atas tadi, di sini merupakan daftar produksi terbesar industri rumah tangga di Desa Bernung tahun 2020. Terlampir ada 3 IKM yang 3 UMKM atau pelaku usaha yang terbesar. Nah, di sini saya mengambil IKM Kasibunda. Karena apa? Saya mengambil IKM Kasibunda karena IKM Kasibunda ini produksinya yang paling besar di antara yang lain hingga mencapai 150 kilo atau 1,5 kintal per harinya. Jadi di sini dalam penelitian saya mengambil IKM Kasibunda untuk dijadikan dalam menganalisis faktor produksinya. Tidak hanya itu, menurut Umar 2004 menentukan besar jumlahnya sampel dalam suatu penelitian dapat menggunakan rumus Solpin. Nah, di sini saya menggunakan galat 0,5 atau 5% dengan 50 responden. Didapat hasil perhitungan menggunakan rumus Solpin bahwa data populasi yang akan saya gunakan sebanyak 44 orang atau 44 responden. Nah, adapun metode analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, karena fungsi produksi Cobb-Douglas ini merupakan fungsi produksi yang sering digunakan dalam penelitian. Adapun modelnya yaitu Y, jumlah produksi, A itu konstanta, X1-nya modal dengan satuan rupiah, X2-nya bahan baku dengan satuan kilogram, X3-nya tenaga kerja dengan satuan HOK, X4-nya peralatan dan satuannya unit. E itu merupakan tingkat kesalahannya. Itu merupakan model analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pembahas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.